Halo, halo, halo semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Raja Sinema. Kali ini Raja Sinema mau membahas film yang berjudul The Room yang keluar pada tahun 2019. Karena ini video rekap alur cerita film, maka video ini akan mengandung spoiler. Udah gak sabar semuanya, langsung aja enjoy! Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang sepasang suami istri yang baru pindah ke rumah baru. Suaminya bernama Matt. Dia adalah seorang seniman. Dan istrinya bernama Kate. Kate adalah seorang penulis yang hebat. Karena baru pindah, mereka berdua membereskan rumah baru mereka sambil bercanda gurau. Ketika sedang membersihkan rumah, Matt tanpa disengaja menemukan ruangan yang dikunci. Kemudian dia membuka ruangan itu dengan kunci yang ditemukan. Bersama dengan Kate, Matt mencari tahu ada apa di ruangan itu. Saat Kate beranjak masuk, tiba-tiba listrik di sekitar mengalami lonjakan tegangan. Matt yang merasa ada kerusakan listrik, dia memanggil teknisi listrik. Ketika teknisi datang dan memeriksa listrik di rumah itu, mereka menemukan rangkaian listrik yang tidak biasa, seperti mesin yang sudah tua. Mereka tidak sanggup memeriksa listrik di rumah itu. Karena tidak sanggup memeriksa listrik di rumah itu, dia pamit ke Matt untuk pulang. Ketika hendak pulang, teknisi itu memberitahu kejadian yang pernah terjadi di rumah itu. Dulunya, rumah itu milik sepasang suami istri. Namun, nahasnya mereka dibunuh oleh anaknya sendiri. Matt yang penasaran, mencari tahu lebih detail tentang tragedi di rumah itu. Dia menemukan sebuah artikel tentang pembunuhan sepasang suami istri itu di internet. Dan yang membunuh bernama John Doe. Karena dia dianggap mengalami gangguan mental, John Doe ditangkap lalu dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Pada malam hari, Matt yang lagi galau tiba-tiba terinspirasi untuk menggambar sketsa wajah pembunuh itu. Lalu Matt pergi ke ruangan misterius itu untuk sekedar menenangkan diri. Saat minumannya habis, Matt yang sudah mabuk meminta sebotol minumannya lagi. Tiba-tiba lampu mulai redup dan mati. Saat lampu kembali menyala, Matt dikagetkan dengan munculnya sebotol minuman yang tadi dia minta. Keesokan harinya, Kate yang baru bangun menghampiri suaminya yang berada di ruangan itu. Kate sangat kaget ketika melihat banyak barang langka yang sebelumnya tidak ada di rumah itu. Ternyata semua barang itu adalah permintaan Matt saat berada di ruangan itu. Matt lalu menyuruh Kate untuk meminta sesuatu. Kate yang ragu kemudian meminta sejumlah uang dan tiba-tiba lampu berkedip. Setelah itu, Matt memperlihatkan uang yang diminta Kate sebelumnya. Karena penasaran, Kate kembali meminta uang yang sangat banyak. Ketika lampu berkedip, Kate dikagetkan dengan munculnya uang yang dia minta tadi. Karena hal itu, Kate menjadi ketakutan dan Matt mengatakan kalau mereka harus menikmatinya. Mereka pun akhirnya bersenang-senang dengan ruangan itu, meminta semua yang mereka inginkan. Mereka meminta uang yang sangat banyak, pakaian mewah, perhiasan mahal, dan barang-barang mahal lainnya. Hari demi hari mereka lalui dengan bersenang-senang di ruangan ajaib itu. Mereka berpesta dan melakukan hal gila yang tidak pernah mereka lakukan sebelumnya. Tidak hanya berpesta, mereka juga suka melakukan ritual maku di setiap saat. Pada saat itu, mereka sangat menikmati kehidupan mereka berkat ruangan ajaib itu. Hingga suatu ketika, Kate merasa jenuh karena tidak ada lagi sesuatu yang dia inginkan di dunia ini. Sebagai suami yang baik, Matt menghibur sang istri. Matt berencana memiliki seorang buah hati bersama Kate untuk mengisi kekosongan mereka. Namun, Kate merasa takut karena setiap kali mereka berusaha memiliki seorang anak, Kate selalu keguguran. Dan sudah 2 kali Kate mengalami keguguran. Kate yang trauma menjadi marah kepada Matt atas permintaannya. Matt yang galau pergi sebentar untuk menenangkan pikirannya. Saat Matt kembali ke rumah, Matt terkejut karena Kate sedang bersama seorang bayi. Rupanya, Kate meminta seorang anak dari ruangan ajaib itu. Matt menjadi marah akan hal itu. Karena itu adalah jalan pintas yang tidak seharusnya Kate lakukan untuk memiliki anak. Karena Matt yang tidak setuju dengan kelakuan Kate, mereka pergi ke ruangan ajaib itu. Matt meminta kepada Kate agar bayi itu segera menghilang. Namun Kate tidak tega melakukannya. Matt pun akhirnya keluar meninggalkan istrinya dengan bayinya itu. Karena sangat penasaran, Matt mencari tahu tentang ruangan ajaib itu. Matt mengambil sejumlah uang yang ia dapatkan dari ruangan ajaib itu dan akan menemui John Doe, pria yang telah membunuh kedua orang tuanya di rumah itu. Ketika Matt sampai di rumah sakit jiwa, dia berbicara dengan John Doe. Rupanya John Doe sangat mengetahui ruangan itu dan fakta sesungguhnya dari ruangan itu. Namun di sini John Doe hanya memberikan sebuah saran.
Dia menyuruh Matt untuk pergi dari rumah itu sebelum terlambat. Matt yang tidak puas dengan jawaban John Doe pergi dari sana. Ketika Matt ingin membayar BBM dengan uang dari ruangan ajaib itu, dia kaget karena semua uang sudah menjadi debu. Matt yang makin penasaran dengan ruangan itu menguji beberapa barang dan mengeluarkannya dari rumah tersebut. Rupanya, semua barang yang berasal dari ruangan itu akan menjadi debu akibat termakan usia. Hal itu berlaku untuk semua benda, baik benda mati maupun makhluk hidup sekalipun. Ketika Kate ingin membawa bayi itu keluar rumah, Matt mencoba untuk memperingatinya. Namun, Kate tetap ngotot membawa bayi itu keluar rumah. Saat Kate di luar rumah, seketika bayi itu mengalami penambahan usia yang sangat cepat. Matt yang tidak tega melihat istrinya histeris membawa anak itu dan istrinya ke dalam rumah. Kini, bayi itu berubah menjadi anak berusia sekitar 7 tahun akibat penuaan yang cepat. Akhirnya, mereka merawat anak itu, dan Kate memberi nama anak itu Shane. Setiap harinya, Kate mencoba mengajari Shane, sehingga kedekatan mereka semakin erat. Namun, Matt tidak peduli dengan anak itu. Ketika Shane ingin keluar rumah, Kate selalu melarangnya, dengan berbagai alasan. Hari-hari pun berganti, Shane juga sangat dekat dengan Kate. Karena hari-harinya di dalam rumah, Shane jadi tahu seluk-beluk rumah itu. Hingga suatu hari, Shane masuk ke ruangan itu diam-diam. Shane tahu kalau ruangan itu bisa mengabulkan semua keinginannya. Tiba-tiba Matt dan Kate membuka ruangan itu dan melihat Shane yang mengubah ruangan itu menjadi seperti luar rumah yang indah. Karena merasa takut hal aneh terjadi, Matt mengeluarkan Shane dari sana. Tak lama telepon pun berdering. Shane kemudian mengangkat telepon tersebut. Ternyata yang menelpon adalah John Doe, dan Matt langsung mengambil telepon itu. Di sini John Doe mulai menceritakan fakta yang sebenarnya dari ruangan ajaib itu. Nah, jadi sebelum kedua orang tuanya tewas di rumah itu, kedua orang tuanya itu adalah sepasang suami istri yang tidak bisa memiliki anak. Kedua orang tuanya memiliki anak dari ruangan ajaib itu, dan anak itu adalah John Doe. Ternyata John Doe sama seperti Shane, anak yang berasal dari sebuah permintaan di dalam ruangan tersebut. Matt menanyai John Doe, kenapa dia bisa bertahan dan tidak menjadi debu ketika meninggalkan rumah ini. John Doe lalu memberitahu Matt rahasianya. Jika barang yang berasal dari ruangan itu ingin bertahan dan menjadi bagian dari dunia ini, maka orang yang meminta barang itu harus mati terlebih dahulu. Nah, mengapa kedua orang tua John Doe mati di rumah itu? Ternyata kedua orang tuanya ingin John Doe hidup bebas seperti pada umumnya. John Doe adalah hasil dari permintaan ayahnya. Jika John Doe ingin hidup bebas dari dunia ini, ayahnya harus mati. Kedua orang tuanya rela mati demi John Doe hidup bebas. Setelah tragedi pembunuhan tersebut, John Doe bisa keluar rumah dengan bebas, tanpa rasa takut termakan usia dengan cepat seperti manusia normal lainnya. Dan tak lama dia pun ditangkap dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena disangka menjadi orang psikopat yang membunuh orang tuanya sendiri. Begitu juga dengan Shane. Jika mereka ingin Shane menjadi bagian dari dunia ini, Kate harus mati. Kate yang juga mendengar percakapan itu menjadi frustasi. Dia pergi dari rumah dan mencoba bunuh diri, agar Shane yang dicintainya bisa hidup dengan bebas. Namun tiba-tiba Kate ragu dan mengurungkan niatnya itu. Kate akhirnya kembali pulang. Matt yang khawatir pada Kate langsung memeluk istrinya itu. Untuk menghilangkan rasa gundah yang mereka rasakan beberapa hari ini, mereka akhirnya maku berdua dengan begitu gesitnya. Rupanya Shane mengintip saat Kate dan Matt sedang maku berdua. Shane yang masih bocah mulai merasakan sesuatu melihat pemandangan itu dan mulai terobsesi oleh Kate. Karena Shane ingin menjadi dewasa dan merasakan apa yang telah dilihatnya, dia pun pergi keluar rumah. Esok harinya, Matt dan Kate menemukan Shane yang sudah menjadi dewasa. Shane merasa cemburu karena Kate melakukan ritual maku dengan Matt tadi malam. Shane pun mencoba membunuh Matt, namun perlahan Shane dibujuk oleh Kate, dan Matt mencoba mengambil pistol dari tangan Shane. Namun tidak sengaja Kate terbentur kepalanya dan jatuh pingsan. Perkelahian pun terjadi antara Matt dan Shane. Setelah itu, Kate terbangun dari tidurnya, dan Matt mengatakan telah membunuh Shane. Sejenak Kate menjadi sedih dan perlahan merelakan anaknya itu. Ketika mereka sedang makan bersama, Kate melihat ada yang aneh pada Matt. Akhirnya Kate menyadari kalau Shane menyamar menjadi Matt. Rupanya mereka sedang berada di dalam ruangan ajaib itu, dan rumah ini adalah imajinasi yang dibuat oleh Shane. Shane pun mencoba memaksa Kate untuk maku dengannya. Di luar, Matt yang terbangun dari pingsannya
menyadari kalau istrinya dibawa ke dalam ruangan ajaib itu. Karena ruangan itu dikunci oleh Shen, Matt mencoba membobol dinding ruangan ajaib itu. Ketika Matt berhasil masuk ke ruangan itu, rupanya Shen sudah mengubahnya menjadi mirip seperti suasana di luar rumah. Ketika Matt bertemu dengan Cat menjadi bingung karena ada dua Matt di sana. Yang satu Matt yang asli, yang satu lagi Shen yang sedang menyamar. Cat yang mengetahui mana Matt yang asli, dia lalu mendorong Shen sehingga jatuh dari tangga, dan Shen berubah ke wujud aslinya. Ketika Matt dan Cat ingin keluar ruangan itu, Shen mengubahnya menjadi seperti labirin, sehingga mereka berdua tidak bisa keluar dari sana. Karena mereka sedang berada di ruangan ajaib itu, mereka mulai beradu imajinasi. Matt dan Cat akhirnya berhasil mengelabui Shen dan membuat replika diri mereka sendiri, agar Shen menjadi bingung. Mereka akhirnya berhasil membuat Shen keluar dari ruangan ajaib itu. Ketika Shen ingin menyerang Matt berhasil mengeluarkan Shen dari dalam rumah. Dan karena Shen berasal dari ruangan ajaib, dia tidak bisa bertahan jika keluar dari rumah itu. Sehingga Shen menjadi tua dengan sangat cepat. Dan akhirnya Shen hancur menjadi debu. Di akhir film, 1 bulan setelah kejadian itu, Cat dan Matt pergi meninggalkan rumah tersebut dan mereka beristirahat di sebuah motel. Ketika Matt kembali membawa kopi untuk mereka berdua, terlihat Cat yang sedang menatap sebuah test pack dan hasilnya positif. Dari ekspresi Cat, kita bisa berasumsi kalau Cat sedang kebingungan. Saat Cat melihat test pack, tidak berapa lama lampu di ruangan itu berkedip, yang kemungkinan dia masih berada di ruangan ajaib itu. Bisa jadi apa yang terjadi sebelumnya adalah hasil rekayasa Shen, dan film pun berakhir. Gimana filmnya? Seru kan? Buat kamu yang suka sama filmnya, tinggalkan juga pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.